Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada kesempatan saat ini, kita bersama-sama bertemu di dalam kegiatan persekutuan doa dalam rangka masa Prapaskah tahun 2021. Kita selalu merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kita, sehingga selayaknya kita semua bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengawali persekutuan doa pada saat ini dengan kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuliakan nama Tuhan, kita menaikkan nyanyian pembukaan, kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 158 bait 1 dan 2. Kita memasuki suasana hening, kita menghadap Tuhan di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa kami layankan. Tuhan Allah Surgawi, kami bersyukur ya Allah pada saat ini, kami dapat bertemu di dalam kegiatan pelayanan, yaitu persekutuan doa dalam rangka masa Prapaskah. Kami merasakan pemeliharaan-Mu nyata atas kami, sehingga kami dapat bersekutu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami saat ini berkumpul bersama, kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu hadirlah bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan doa saat ini, sehingga kami dapat merasakan berkat Tuhan. Persekutuan doa dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami semua yang bersekutu juga merasakan berkat Tuhan. Tuhan selalu memelihara iman dan kehidupan kerohanian kami. Ya Tuhan, di dalam persekutuan doa saat ini, Engkau berikan waktu untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan.
Berkatilah setiap dari kami. Buka hati dan pikiran kami ya Allah. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat merasakan renungan firman-Mu yang kami dengar saat ini dapat menjadi rema bagi kami, penuntun jalan kami, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan lancar, dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah atas kami ya Allah, karena kami saat ini sudah siap untuk menerimanya. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk pekan doa pada saat ini dibacakan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27, demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan untuk persekutuan doa pada saat ini yaitu Ibu, inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu, menjadi tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Maka dari itu, sebagai dasar untuk kita semakin menghayati tentang tema ini, saya mengajak jemaat semuanya untuk kita bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Di Doa Ibuku. So
bagaimana perasaan jemaat semuanya ketika menyanyikan lagu di doa ibuku. Ada perasaan haru di saat menyanyikan lagu ini, karena memang liriknya memuat pesan yang sangat bermakna, yaitu doa ibu yang menjadi pondasi kehidupan anak-anak. Doa ibu yang senantiasa dinaikkan, di mana doa ibu ini berisikan permohonan seorang ibu supaya Tuhan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan anak-anaknya semuanya. Doa ibu ada sepanjang jalan di kehidupan para putra dan putrinya. Hati seorang ibu penuh dengan kelemah lembutan ketika putra-putrinya boleh masuk ke dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam situasi senang, batin seorang ibu juga dipenuhi hati yang berbunga-bunga, ikut merasakan senang. Dalam kondisi penuh dengan kegembiraan dalam kehidupan putra-putrinya, seorang ibu juga ikut merasa sukacita. Ketika putra-putrinya ada dalam kondisi sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati seorang ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya, sehingga jiwa mereka menjadi tenang kembali. Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra dan putrinya. Maka di saat putra-putrinya ada dalam situasi sulit, penuh pergumulan, kesesakan, kondisi yang seakan-akan semuanya itu seperti jalan buntu, tidak ada solusi. Pasti seorang ibu akan kemudian mempunyai pikiran, seandainya ibu bisa mengambil dan memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa bisa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra dan putrinya selama dalam masa kandungan kurang lebihnya 9 bulan. Seorang ibu benar-benar merasakan bagaimana ada harapan ketika membesarkan anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya berada dalam situasi sulit, seorang ibu pasti menginginkan, kalau bisa saya saja, jangan anak saya yang sakit. Saya saja, jangan anak saya yang menderita. Itulah perasaan seorang ibu, batin seorang ibu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, batin yang seperti itu juga ada dalam diri Maria, ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, Maria turut menyertai Yesus. Sejak Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa dan disalibkan, Maria setia mengiring Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa salib Yesus. Bisa jadi sayatan dalam batin itu kemudian menjadi semakin dalam ketika Maria teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpai dia dan mengabarkan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 bagian B. Jika Yesus adalah anak Allah dan disebut kudus, mengapa anaknya Yesus harus mengalami situasi yang sangat-sangat menderita, yaitu peristiwa salib? Kelembutan hati Maria sebagai seorang ibu juga menjadi keteguhan hatinya. Dalam suasana batin yang beraneka rasa, Maria tetap berdiri tegak di sekitar salib. Maria tidak sendiri. Ada para murid Yesus yang juga dengan setia mengikut Yesus
dan juga bersama dengan perempuan-perempuan lain yang selama ini melayani Yesus. Mereka juga mengiring Yesus dalam peristiwa salib. Yesus sendiri paham benar bagaimana perasaan ibunya, yaitu Maria. Sehingga dari salib Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan setelah itu Yesus berkata kepada para muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus sebagai seorang anak sangat mengasihi ibunya. Dan dalam situasi yang penuh dengan kasih ini, Yesus juga menginginkan para murid menerima Maria sebagai ibu mereka. Ada persekutuan yang menyatukan dalam peristiwa tersebut. Inilah anakmu. Adalah perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Dialah ibu. Seorang anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Kalau dalam bahasa Jawa istilah yang tepat yang dipakai adalah mikul dhuwur mendem jeru. Wujud bakti dilakukan seorang anak melalui hidup yang bermartabat, supaya anak bisa terus membahagiakan orang tuanya. Inilah ibumu, menjadi perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada para muridnya supaya menjadikan Maria juga menjadi ibu mereka. Yesus seolah-olah ingin menitipkan Maria kepada komunitas muridnya, dan setelah peristiwa itu memang benar terjadi. Para murid menerima Maria hidup bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, pesan yang indah dalam renungan di persekutuan doa pada saat ini benar-benar memanggil kita untuk kita juga bisa mengingat keberadaan kita. Kita hidup dalam persatuan yang penuh dengan kasih antara orang tua dan anak, antar anggota keluarga, dengan sesama kita. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita selalu saling mengasihi. Untuk itu marilah bersama-sama kita menghayati masa prapaskah ini dengan kita menyangkal diri, berusaha mengurangi ego kita, dan kita merangkul orang lain di dalam kasih yang mempersatukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita memasuki saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Adapun nyanyian persembahan, bersama-sama kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang pertama. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Doa kami layankan. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami, karena Engkau telah berfirman untuk kami semuanya. Melalui peristiwa salib Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa saling mengasihi, merangkul orang lain, menerima sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan saat ini kami juga menaikkan syukur kami yang berupa persembahan
Kami menghaturkan persembahan ini ke hadirat-Mu ya Allah. Dengan kerendahan hati kami meminta, Engkau berkenan menerima persembahan ini, menguduskan dan menyucikannya, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana yang Engkau pakai untuk Tuhan berkarya bagi dunia ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya dapat melakukan kewajiban pelayanan mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Untuk yang mempunyai pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Untuk yang mau mundur dari Engkau Tuhan tarik kembali dengan tangan kasih-Mu, sehingga dapat bersekutu kembali dengan kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga Kristen dimanapun berada. Berkatilah kehidupan berkeluarganya, selalu penuh dengan kerukunan, kasih, dan keharmonisan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Kristen dalam perekonomian mereka. Berkatilah pekerjaannya, tanggung jawabnya, pelayanannya, dan juga pendidikan anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di GKJ Mibes Luhur. Berkatilah setiap pelayanan yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang selalu memakai GKJ Mibes Luhur dapat hidup sebagai garam dan terang dunia. Untuk semua warga jemaat dalam memasuki masa Prapaskah ini, Tuhan juga yang memampukan semua umat di GKJ Mibes Luhur dapat menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka dapat memahami bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam sosok Yesus. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah sehingga Indonesia dapat pulih kembali. Berkati dalam situasi pandemi ini, sehingga kami tetap kuat dan hidup penuh dengan pengharapan. Berkati setiap usaha untuk kami bisa keluar dari pandemi ini. Untuk proses vaksinasi, Tuhan yang berkati semua berjalan dengan lancar. Para medis rumah sakit juga Tuhan yang selalu menyertai. Untuk para pasien Tuhan berikan kesembuhan. Untuk para keluarganya juga Tuhan berikan keselamatan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan pasti akan membebaskan kami dari situasi yang sulit ini. Pelangi kasih Tuhan, boleh kami rasakan nyata bagi kami semuanya. Berkati pemimpin negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mengakhiri persekutuan doa saat ini dengan kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan kami berserah hanya kepada Tuhan. Berkatilah hidup kami sehingga kami selalu menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri persekutuan doa saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian penutup. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 bait 1, 2, 3, dan 4. Betapa indah
demikianlah persekutuan doa telah selesai. Selamat menjalani kehidupan kembali di dalam terang cinta kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Soli Deo Gloria. 3, 2, 1, cut.